Hai sahabat pemilu, selamat datang di channel Biantara. Jangan lupa subscribe and like agar kami tetap semangat menyajikan seputar pemilu. Mari kita mulai penjelasan lengkap mengenai tugas wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara PPS berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat 7 pasal yang menjelaskan tentang Panitia Pemungutan Suara PPS termasuk tugas wewenang dan kewajiban, yaitu, Pasal 6. Pasal 1 Ayat 12. Pasal 54. Pasal 55. Pasal 56. Pasal 57. Pasal 58. Kita bahas satu persatu. Pertama, Pasal 56 Tugas Panitia Pemungutan Suara PPS. PPS bertugas A. Mengumumkan daftar pemilih sementara. B. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. C. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. D. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. E. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan, desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU, Bupaten Kota, dan PPK. F. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. G. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK. H. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. I. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan K. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 57 Wewenang Panitia Pemungutan Suara PPS. PPS berwenang A. Membentuk KPPS. B. Mengangkat pantarlih. C. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf C untuk menjadi daftar pemilih tetap. D. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU, Kabupaten Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan E. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 58 Kewajiban Panitia Pemungutan Suara PPS. PPS berkewajiban A. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. B. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. C. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. D. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS. E. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan Desa. F. Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara. G. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan H. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara PPS termuat dalam Pasal 56, 57 dan 58. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 6 PPS termasuk bagian dari Komisi Pemilihan Umum KPU, dan berada di bawah Panitia Pemilihan Kecamatan.
Komisi Pemilihan Umum KPU, terdiri atas A. KPU. B. KPU Provinsi. C. KPU Kabupaten Kota. D. PPK. E. PPSF. PPLNC. KPPS dan H. KPPSLN. Pengertian Panitia Pemungutan Suara. Pasal 1 Ayat 12. Panitia pemungutan suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan, desa atau nama lain. Tujuan dan kedudukan PPS dalam Pasal 54. 1. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di kelurahan, desa. 2. PPS berkedudukan di kelurahan, desa. 3. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. 4. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara dimaksud. Pasal 55 Jumlah anggota dan yang mengangkat PPS dan memperhatikan keterwakilan perempuan. 1. Anggota PPS sebanyak 3 orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini. 2. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kota. 3. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dan terima kasih untuk saran dan masukan, silahkan komen di bawah. Semoga kegiatan kita hari ini bernilai ibadah.